Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menanam tanaman padi saat kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Ia pun mendorong petani untuk melek teknologi agar hasil pertanian lebih produktif sehingga kesejahteraannya meningkat. Puan mendatangi area persawahan Sendang Mulyo, Sleman, DIY, Kamis 11 November 2021. Meski hujan deras mengguyur, Puan ikut turun ke sawah untuk menanam padi bersama sejumlah petani perempuan di tengah lahan pertanian seluas 6 hektar. Selama menanam bibit padi, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berdialog dengan petani, mengenakan caping dan sepatu khas petani. Puan terkadang berbicara menggunakan bahasa Jawa. Piro nek panen? Berapa banyak kalau panen? Dijual dijual kemana? Tanya Puan kepada para petani. Para petani pun menjawab pertanyaan Puan. Mereka juga membicarakan soal sejumlah kendala yang dihadapi para petani selama ini, termasuk soal pupuk dan jalur distribusi saat panen. Kemudian, Puan juga berbicara dengan kelompok tani dan petani milenial di pematang sawah, didampingi Wabub Sleman Danang Maharsa. Puan mendengarkan berbagai aspirasi petani sambil menikmati kacang dan ubi rebus. Kali ini saya hadir dengan fokus menanam padi, biarkan rakyat nanti yang memanen. Selama ini, orang banyak fokus pada panennya, padahal proses sebelum bisa panen itu panjang dan dimulai dengan kita menanam, ucap Puan. Saya ingin mengetahui apa saja kebutuhan dan permasalahan yang ada di sini terkait petani. Bagaimana menanam padi, panennya dan sesudah panen itu dijual atau dibeli kemana, itu yang menjadi perhatian saya, sambungnya. Seorang petani bernama Tusiram menyampaikan berbagai keluhan yang dihadapi para petani di Sendang Mulyo, mulai dari harga gabah yang rendah hingga sering telatnya distribusi pupuk subsidi, termasuk harganya yang cukup tinggi. Mudah-mudahan dengan Bu Puan datang ke sini dapat memberi semangat petani-petani di Sendang Mulyo. Karena kebanyakan petani sekarang yang tua-tua. Semoga dengan Ibu datang, ada petani dari generasi muda yang akan menjadi penerus kami terang tulisan. Kami harap pemerintah supaya memperhatikan petani-petani. Patokan harga gabah itu berapa, karena petani juga banyak nggak tahu. Kami juga mengharapkan agar jalan tani diperbaiki, karena kalau musim hujan jalannya rusak. Membawa gabah pakai motor dan mobil sering terpleset. Petani pun mengharapkan ada saluran induk air, sebab ketika musim kemarau, air untuk mengairi sawah tidak lancar. Kepada Wabub, Puan menanyakan, apakah harapan petani bisa segera direalisasikan? Setiap tahun kami bertahap, ini nanti akan kita selesaikan, jawab Wabub Danang. Kepala Lurah Sendang Mulyo Budi Santoso, Puan juga menanyakan apakah dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian. Lurah Budi mengatakan saat ini dana desa belum bisa digunakan untuk membantu pembangunan pertanian karena anggaran difokuskan untuk bantuan langsung COVID-19 kepada masyarakat. Sebelum COVID, dana desa untuk apa? Tanya Puan. Untuk bansos ke masyarakat, pembangunan jalan-jalan kampung. Kami juga buat shelter, demikian kata Lurah. Lalu Puan meminta aspirasi dari petani milenial yang hadir. Salah satunya Linggar Sari Ayu. Perempuan yang akrab disapa Ayu itu mengungkapkan, ia memilih menjadi petani karena ingin membantu orang tuanya yang sudah lanjut usia. Saya berharap ke depan ada petani-petani muda yang mau mengerjakan sawah orang tuanya supaya sawahnya tidak dijual atau ditanami beton dijadikan rumah. Puan pun mendukung munculnya banyak petani milenial. Dirinya menegaskan, Indonesia tidak bisa berdaulat pangan tanpa adanya petani. Oleh karenanya, DPR RI terus memberi perhatian besar bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab tangan mereka yang memberi makan kita semua. Kita perlu secara bergotong royong menghasilkan solusi-solusi lebih menyeluruh atas berbagai masalah klasik pertanian, seperti soal harga pupuk yang tinggi, harga jual dan harga beli, antisipasi gagal panen, dan sebagainya.
Mantan Menko PMK itu juga berbicara mengenai ekonomi pertanian digital yang sudah saatnya dilirik dan dikembangkan karena dapat membantu para petani. Untuk itu, Puan memuji adanya aplikasi berbasis website sebagai marketplace kecil produk pertanian yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Aplikasi tersebut merupakan wadah bagi para petani dan calon pembeli bisa bertemu secara online. Website itu contoh baik penggunaan teknologi untuk membantu para petani. Perlu diperbesar lagi jangkauannya dan diperlengkapi fitur-fiturnya. Petani memang perlu melek teknologi. Demikian ditambahkan Puan. Di akhir kegiatan, Puan memberikan bantuan bagi kelompok pertanian Sendang Mulyo, mulai dari 20 hand traktor, 20 pompa air, 1000 bibit, dan 100 paket sembako bagi para petani setempat. Cucu proklamator Bung Karno tersebut juga banyak dimintai foto bersama saat menyapa warga. Dalam kunjungannya, Puan didampingi oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi, anggota Komisi 3 DPR RI M. Idham Samawi, dan anggota Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti. Turut pula mendampingi Puan Bupati Sleman Kustini, Carik Sendang Mulyo Wawan Gunawan, dan Penewu atau Camat Minggir Rashid Ratnadi Sosiawan, serta jajaran Forkopimda lainnya. Justinus Tenung melaporkan.